A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, rasa syukur yang tinggi kita hajatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita setiap hari melewati hari-hari diberikan keistiqomahan, dan itu mahal. Diberikan kekuatan untuk menghindarkan dosa-dosa padahal kita mampu berbuatnya, itu mahal juga itu. Jadi inilah yang disyukurkan oleh orang-orang mukmin. Dalam setiap detik dia lewati, dia menjalankan hidupnya, mengalpakan dirinya dari sesuatu yang batil, maka saat itu dia bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya harta yang paling bertahan lama nilainya itu adalah ketaatan itu, dan itu harus mampu kita azamkan di dalam diri kita. Lalu kita kadang-kadang suka memberi bantahan sendiri. Untuk apa taat kalau nggak ada usaha dunia? Saya pernah dengar ada orang sambil bercanda ngomong, kau pikir paten kali sholat kau tuh kalau kau nggak kerja, katanya. Nah, kalimat ini ngeri ini, Pak. Walaupun mental orang Medan kita, tapi nggak gitu-gitu kali lah. Saya kira nggak ada bandingannya sholat dengan kerja. Jadi kalimat kau pikir paten kali sholat kau tuh kalau kau nggak kerja, ini kalimat ini nggak bagus ini. Nggak ada, tidak pantas membandingkan sholat dengan pekerjaan. Sholat itu yang dibenahi ruh, hasilnya tauhid, ekspresinya istiqomah, outcome-nya surga. Jadi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang hanya sekedar dapat duit lalu kita beli nasi, makan, kenyang, ngantuk, tidur. Nah, maksud saya gitu, tidak setajam itu kita harus membandingkan antara sholat dengan pekerjaan. Jadi Ustadz gimana? Banyak orang sholat malas kerja. Oh, tunggu dulu, nggak begitu cara ngomongnya. Banyak orang kerja, banyak orang sholat masih berikhtiar mendapatkan pekerjaannya. Nah, itu yang benar. Kenapa? Karena orang sholat itu hakikatnya percaya kepada Allah. Dan orang percaya kepada Allah nggak mungkin malas. Bagaimana mengukurnya? Nah, pelan-pelan nanti kita lihat. Oleh karenanya bersyukurlah kita diberi kemudahan dan keistiqomahan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Alhamdulillah, enak kali tadi ngaji adik kita tadi ya. Siapa kakeknya itu? Enggak tahu. Mudah-mudahan semua generasi-generasi muslim muslimah di masjid kita ini orang-orang yang menyejukkan dan menggembirakan hati kita, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut kaji ya. Tentang ayat 1000 dinar. Kita kemarin kalau nggak salah masih di output tentang makhraja. Wa yarzuqhu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi makhraja itu jalan keluar. Apa aja jalan keluarnya? Kemarin penghormatan sudah, penghinaan sudah. Nah, Allah sentil kita dengan pengkabulan doa-doa lama. Jadi ini juga ekspektasi jalan keluar, Pak. Makanya sebenarnya kalau sudah kita mengkaji tasawuf dalam pendekatan yang lebih generik seperti kajian ayat 1000 dinar ini,
Kita ini nggak boleh lagi kalkulatif menghitung pengkabulan Allah. Udah main logika generik aja, semua doa dikabulkan, titik. Kayak mana caranya? Jangan kau pikirkan itu, gak urusanmu itu. Urusanmu itu adalah bekerja, ikhtiar maksimal. Ustaz, kita kan butuh menghitung-hitung berapa yang sudah dikabul, berapa yang belum. Gak perlu kau hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kau ingin menghitung nikmat Allah di muka bumi ini, gak akan mungkin kau bisa hitungnya. Kenapa harus dihitung rupanya? Supaya kita tahu, Ustaz, namanya saya orang manajemen. Sebagai orang manajemen kan harus mampu menghitung mana yang sudah, mana yang belum. Nah, untuk takdir Allah, tapi untuk urusan pekerjaanmu hitunglah. Kenapa? Karena semakin kita tidak ingin menghitung secara kalkulatif semua yang Allah hadirkan dalam diri kita, insya Allah hidup kita semakin nyaman. Jadi prinsip kaya itu amanah. Saya ulangi, prinsip kaya itu amanah. Siapapun orang yang sudah sanggup lahir dan batin diamanahi rezeki harta dunia, insya Allah Allah akan luaskan hartanya. Kira-kira gitu. Serius Ustaz? Iya. Jadi kalau kita masih terlalu banyak hajat kepada diri kita secara pribadi, biasanya harta yang kita miliki pas-pas seumpama urusan kita aja. Tapi kalau enggak, insya Allah Allah akan kasih. Ada uji empiriknya, ya uji sendiri aja. Tes kalau nggak percaya. Setiap dapat duit jangan keluarkan kemana-mana, kantongi aja, simpan-simpan gitu. Kalau ada orang butuh, tolong. Nggak usah, hilangkan selera. Jadi makanya kan pernah saya tantang ini di masjid ini udah lama tuh. Kalau mau berani doanya, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku kekuatan hilang selera dari dunia ini. Berani nggak doanya? Nah kalau berani coba angkat tangan doalah, tes. Nikmat nggak? Kalau saya bilang nikmat. Karena sebenarnya nikmat hakikiyah berdunia ini adalah berjarak kita dengan selera dunia. Ingat ya, berjarak dengan selera gini. Bukan berarti tidak berdunia, ingat itu. Jadi orang yang berjarak dengan selera dunia, apa kira-kira hasil yang dia rasakan dalam hidupnya? Menutup aurat pakai baju sebuah kemestian. Mahal nggak perlu. Makan menghilangkan kenyang harus, menghilangkan lapar harus. Mewah dan prestis nggak perlu. Apa lagi? Semua hal dunia kita ini akan diberi keseimbangan. Jadi asasnya keseimbangan, Pak. Supaya apa itu harus kita lakukan? Supaya kita tahu ternyata harta-harta dunia yang kita cari itu tidak begitu bermakna di diri kita. Itu baru kita jadi tuan bagi harta yang kita miliki. Selama ini terbalik, harta itu menjadi tuan bagi diri yang kita miliki. Nah, inilah ekspektasinya. Makanya lagi-lagi saya mencoba untuk menghubungkannya dengan pola hidup para sufi dari sejak dulu. Bagaimana pola hidupnya? Ya memang mereka itu tenang meski keadaan dunianya tidak begitu menarik perhatian banyak orang. Keadaan dunianya tidak begitu menarik perhatian banyak orang. Ya kan? Ini bentar lagi biosolar sama pertalite mau naik, Pak. Nah, itulah siap-siaplah jalan kaki. Jadi saya isi pertalite udah kosong tuh biosolar di situ, ada orang mau ngisi. Kenapa? Harga sudah mau naik. Goncang nggak? Ya bagi orang punya usaha goncang lah. Kenapa pula nggak goncang? Tapi bagaimana menghadapinya? Ya strateginya hanya ada dua. Pertama, kencangkan ikat pinggang, atau yang kedua, banyak-banyak cari, lebih kuat, punya energi mencari. Hanya tinggal dua itu aja solusinya. Nah, jangan hidup tanpa solusi. Itulah dia. Ada orang hidup pokoknya asal ngomong sama dia masalah aja, nggak masalah. Solusinya nggak tahu tak apa. Pokoknya masalah aja. Kalau cerita problem sama dia lewat cerita. Tapi kalau cerita solusi jangan sama dia cerita. Kenapa? Nggak ada solusi dari dirinya. Yang gini-gini ini gawat kita, Pak. Padahal Allah itu menghadirkan kita di muka bumi ini selaras antara evaluasi dengan solusi. Evaluasi boleh, itu manusiawi, fitrah itu mengevaluasi. Tapi kalau sudah tidak ada solusi menjadi tidak fitrah. Nah gitu kan. Sama kayak orang merepet. Orang merepet itu 30% evaluasi, 70% mencaci. Wah itu solusinya nggak ada, Pak. Wah ini yang gawat. Pokoknya
habis kena repet awak makin jelek lah wajah awak, udah jelek kian ya, kira-kira gitu ya. Jadi apa sentilan Allah? Coba aja lihat doa-doa lama. Makanya saya termasuk orang yang mengajak kita untuk rewind. Apa doa yang pernah kau save di dalam dirimu, mungkin terhapus dalam ingatanmu, tapi masih berbekas di dalam hatimu. Lalu pelan-pelan dicicil Allah. Mungkin bukan kepada dirimu, mungkin kepada anakmu, mungkin kepada cucumu. Seperti tadi Pak Darwin, kepada cucunya. Mungkin dia dulu belajar Al-Quran gak sempat misalnya baca Quran yang sejauh itu, tapi lahir cucu masih kelas 3, menyejukkan dan menenangkan hati dalam membaca Quran. Jadi kadang-kadang Allah kasih rewind kita panjang. Makanya sunnah hukumnya bercita-cita baik. Ya Allah, saya ini gak tahu lah, baru umur 58 inilah sadar saya mau baca Quran ini. Bisa gak ini ya Allah? Tapi saya belajar lah. Alhamdulillah, rupanya hajatmu itu sangat masuk kepada hatimu. Apa dibuat Allah anaknya, cucunya, keturunan-keturunannya dekat kepada Al-Quran. Jadi doa-doa lama yang Allah balikan kepada diri kita, yang kalau dulu seandainya kita tidak hajatkan itu, mungkin kita tidak milik itu. Ustadz, kalau gitu Allah itu hanya menunggu apa yang kita doakan baru dikabulkan. Enggak gitu. Nah, masalahnya kita udah nggak ada papan tulis. Dalam logika papan tulis itu dia circle-nya itu seperti lingkaran itu, Pak. Jadi kalau ada orang doa, doa itu kemana larinya? Apakah doa itu ke Allah? Lalu seolah-olah itu cara kita mengajari Allah ada hajat yang kita hajat. Bukan begitu. Doa itu ekspektasinya al-a'la kepada Allah. Nah, Allah balikan lagi kepada kita. Dalam bentuk apa Allah balikan kepada kita? Dalam bentuk ability. Apa itu? Kemampuan, keyakinan, sangka baik. Jadi lalu gara-gara itu kita optimis, dapatkannya optimis, ikhtiarnya kencang, enggak pernah mau nyerah. Itu jadi buahnya doa itu adalah optimis. Sehingga akhirnya pada saatnya Allah kabulkan, kita enggak lahir sombong. Kenapa? Karena kita mengazamkan diri bahwa sesuatu yang kita dapatkan dan berhasil ini bukan semata-mata sebab ketekunan kita meraihnya, tapi sebab di dalamnya kita berdoa kepada Allah dan Allah meng-approve. Jadi kalimat approve itu mahal itu, Pak. Masuk proposalnya, approve, ACC, paraf sedikit, sahab. Jadi itu, Pak. Walaupun panjang lagi berkas itu berkeliling-keliling, tapi udah jadi itu. Nah, itulah makna faiza arada syai'a ayyakula lahu. Ya, kun itu approve-nya, fayakun itu prosesnya. Nah, masalahnya di approve nggak hajat kita? Nah, tergantung kepada cara kita merubah paradigma melihat hasil usaha dan hasil. Yang berikutnya apa? Ujian sama dengan hikmah. Jadi semua orang-orang yang melihat bahwa ya ja'allahu mahroja, bahwa semua hidup ini akan diberikan jalan keluar, apapun ujian yang kau dapati, maka semua harus jadi hikmah. Wal hikmah. Hikmah itu keteladanan yang muncul dari setiap keadaan yang kau dapatkan. Itulah hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Kalau saya ditanya, hikmah itulah hadiah utama dari setiap keadaan yang kita terima. Souvenirnya apa? Ilmu itu souvenir. Kaya itu souvenir. Souvenir, Pak. Jadi kita ini lebih banyak pakai souvenir. Ya, kan udah bolak-balik saya bilang, tahu nggak souvenir itu apa? Asal datang kita ke pesta, isi nama di buku tamu, Ucok Barbar, dibuatnya gitu namanya. Udah dikasihlah sendok-sendok pendek. Nah, sendok-sendok pendek itu namanya souvenir. Jadi siapapun yang datang ke pesta isi nama di dalam absen akan dapat souvenir. Tapi semua dapat hadiah utama nggak? Belum tentu. Makanya dalam hierarki kehidupan ini hadiah utama itu hikmah. Lihat orang nyorong kereta motor, bannya bocor, kira-kira apa yang terbesit dalam kepala kita? Kasihan kali ya tuh nih, udah tua nyorong kereta. Satu, itu namanya apa itu? Komentar. Ya kan? Udah butut keretanya masih dipakai, memang lah nggak tahu diuntung wah nih. Dua. Ya, kadang-kadang model-model gini yang muncul. Ini hikmah nggak? Nggak hikmah. Hikmah itu dah balik kepada dirimu. Waduh,
Kasihan juga bapak ini ya disorong, kayak mana lah caranya supaya mudah urusan bapak ini. Nah, ini sudah mulai masuk hikmahnya nih. Artinya apa? Dia ingin berkontribusi. Atau yang berikutnya, kalau gitu aku hati-hati lewat jalan ini. Kayaknya ini baru bocor ban ini, mungkin banyak paku. Besok kalau aku lewat sini hati-hati jalan. Nah, itu sudah masuk ke hikmah. Oh, jadi orang hikmah itu mampu mengambil nilai dari setiap keadaan yang dialami, apapun keadaan itu. Tapi kadang-kadang ya itu tadi, kita ngambil nilainya nggak mau, ngomentarinya mau. Inilah kelemahan kita menurut saya. Nah, padahal yang harus kita kerjakan, komentar kosongi aja. Yang perlu diambil adalah nilai. Itu kan awak ngunjungi orang sakit, Pak, saya doakan Bapak sehat Pak. Insya Allah Bapak sehat. Amin, kata orang yang mengunjungi. Walaupun gitu Pak, aku jujur aja nih Pak, payah ini orang sembuh penyakit kayak Bapak ini. Ini namanya ngajak berantem. Udah kau doakan aku tadi, diaminkan sama semua jamaah. Habis itu kau buat jantungan pula aku lagi gitu. Aku jujur aja, aku BTL ini Pak, batak tembak langsung. Penyakit kayak Bapak ini ada 5 Pak, 4 udah mati Pak. Tapi kadang-kadang kita suka kayak gitu Pak. Pokoknya nyelip lah dia komentar tuh, nyelip. Kalau nggak nyelip nggak puas kita Pak. Ngeri kali dunia kita ini. Nggak perlu lah. Ya, jadi kalau kita ketemu sama orang punya problem, nggak usah tanya-tanya lah apa masalah dia, untuk apa kau? Itu namanya kepo. Kepo itu pengen tahu. Doai aja, aku dengar hilang dompetmu, ku doakan mudah-mudahan dimudahkan Allah urusanmu. Dia nggak perlu tanya di mana hilangnya, kapan, warna apa dompetnya, nggak perlu, itu namanya kepo. Tapi kadang-kadang kita merasa penting untuk urusan yang kayak gitu, padahal nggak ada manfaatnya untuk kita. Nah, Bapak Ibu, disinilah kesejatian seorang mukmin. Seorang mukmin itu melevelkan dirinya kepada orang-orang di sekitarnya yang butuh bantuan, tidak pada orang yang mendengarkan berita saja, tapi orang yang menghadirkan diri secara aktif ikut berkontribusi menyelesaikan masalah. Disitulah maknanya fa'aslihu baina akhawaikum. Suluh itu bukan hanya mendamaikan. Kalau mendamaikan masih kesannya sangat defensif. Tapi suluh itu memberi solusi, saran supaya dia kelihatan lebih produktif atau lebih aktif. Nah, inilah sebenarnya yang diajak kita. Jangan ada kehilangan hikmah dalam setiap perjalanan hidup kita. Titik. Jangan ada kehilangan hikmah. Saya ada mau cerita nih, tapi cerita ini nggak bagus. Saya ceritakan nggak nih? Nggak usah lah ya. Nanti sur pula Bapak Ibu dengarnya. Kita lanjut. Masa depan sama dengan takdir positif dari yang membuat takdir itu positif. Siapa? Kalau kita terjatuh ke paret itu positif atau negatif? Terjatuh di paret Pak, gola orang coba. Kalau ada anak-anak kecil umur 3 tahun terpelanting dia, sakit. Awak aja kalau terpelanting kayak gitu nangis awak. Tapi karena kita banting ketawa semua nengok dia, berubahlah nangis jadi ketawa. Pernah nggak ngelihat seorang anak-anak antara nangis dan ketawa dia lucu deh. Gitulah kira-kira kita harus menghadapi hidup ini. Apapun yang menjadi problem kepada hidup kita, kalau mau nangis iringi dengan ketawa, supaya kita bingung menilai apakah kita dalam keadaan sedih atau dalam keadaan gembira. Nggak perlu ada tahu kita, ya Allah saya bingung, saya gembira atau sedih nih. Bagus kalau kau udah bingung, udah paten itu. Kenapa? Karena manusia yang sedih cenderung merasa Allah mengkhianatinya dalam takdir. Ingat itu. Orang sedih cenderung merasa Allah mengkhianatinya dalam takdir. Makanya jelek kali wajahnya kelihatan. Ya Allah, kurang beriman apa kau ini? Belum lagi orang buka masjid udah hadir saya di masjid. Belum lagi, wah itu namanya itu kayak gitu. Udah melas dia Pak. Kenapa? Karena dia merasa Allah mengkhianatinya di dalam setiap perjalanan takdirnya. Enggak ada pengkhianatan di situ. Ya, makanya kau lewati aja lah. Lagi capek kepalamu, golekkan sikit tidur, banting ngorok. Udah, begitu bangun enak sikit baru rewind. Karena kadang-kadang kita harus memberi kesimpulan pada saat kita tenang. Jangan mencari kesimpulan pada saat kita sedang gundah gulana. Nah, kalau kita lagi cari gundah gulana lalu buat kesimpulan, biasanya kesimpulannya sangat bergantung kepada
emosi yang sedang kita punya. Jadi kalau orang sedang emosi, Pak, dia anggap semuanya ini salah. Ya, salah semua ini. Padahal semuanya dihadapi ya. Wala saufa yu'tika rabbuka, apa artinya itu? Sungguh kata Allah. Saufa yu'tika rabbuka fatardo. Aku sudah kasih karunia kepada dirimu dalam hidupmu yang kau itu melewati, mendapati, merasakan karunia itu, ridho engkau menerimanya. Ridho itu makom tertinggi, Pak. Udah kita lewati kajiannya di sini. Tawakal itu udah tinggi, tapi di atas tawakal ada ridho. Ridho itu orang yang sudah tidak lagi perlu hitung-hitungan secara kalkulatif apa, berapa, dan bagaimana. Karena orang ridho sudah mengazamkan semuanya urusan kepada Allah. Makanya kata Allah fatardo. Apa ciri-ciri fatardo itu yang saya sebut minggu semalam. Merepet dia sama biniknya gara-gara dia disuguhkan telur aja. Semalam telur, hari ini telur, besok telur juga. Berapa rupanya uang belanja ku kasih sama kau katanya. Tapi udah 3 kali tambuh dia waktu merepet itu. Nah itu wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kau ini merepet pada urusan yang Allah nggak kasih samamu, tapi sampai hari ini kau sangat nikmati hidupmu itu. Kau nikmati jalanmu yang tengkak, kau nikmati jalanmu yang lambat, kau nikmati bahwa kau sudah punya penyakit, sedang kau nikmati semua hidup ini. Cuman kau pura-pura tidak tahu aja gitu. Jadi di situ apa yang mau saya katakan? Coba mainnya main syukurnya di situ gitu. Bisa nggak? Kalau kita meyakini bahwa tak akan mungkin Allah kasih perubahan yang signifikan kepada keadaan diri kita, maka tahu diri aja. Tahu diri aja lah. Masa udah berumur nggak boleh punya penyakit? Kan lucu itu. Gitu kira-kira Pak. Mohon maaf ini, kadang-kadang kita suka nyalah-nyalahi Allah. Enggak lah, ya Allah saya paham. Saya tahu umur saya sudah sekian, makanya saya punya penyakit. Berikanlah saya kekuatan menikmati penyakit ini. Berani nggak ngomong gitu? Iya. Jadi nanti lama-lama apa yang terjadi? Kelihatan sehat walaupun sakit. Ada yang terbalik Pak. Kelihatan sakit walaupun sehat. Asal jumpa sama hawa yang stres sama dia. Cemana lah Ustaz? Cemana lah Ustaz? Cemana lah Ustaz? La ilaha illallah. Apa kali bebanmu rupanya? Uban ini udah banyak. Masih uban udah stres kau. Belum lagi punya kolesterol, belum lagi punya asam urat, belum lagi. Masih uban udah stres dia. Nggak apa-apa. Uban itu mempercantik gayamu, udah gitu aja. Pelihara aja uban itu. Ada masalah. Ya. Uban itu adalah cara supaya engkau tidak cari yang kedua itu. Kira-kira gitu. Lanjut ya. Jadi takdir positif dari Allah itu karakternya dibentuk di mana? Di akal, Pak. Mindset. Ya Allah, semua yang hadir dalam hidup saya ini positif. Udah gitu aja. Tapi nggak positif. Positifkan aja. Kayak mana caranya? Jangan kau ingat-ingat. Jalani aja. Yang penting ada ikhtiarnya, lakukan. Kalau kira-kira takut hatimu melewatinya, berhenti. Itu filosofinya Menua itu. Apa itu filosofinya Menua? Kalau ragu kembali katanya. Karena orang yang berangkat itu harus orang yang yakin. Jadi kalau ragu sama itu kayak orang mau lompat paret, Pak. Inilah roiba itu, roiba. La roiba fi hudallil. Ragu itu ngeri, Pak. Lompat enggak. Itu orang mau lompat paret. Gak bayangkan, karena udah 17 kali dia nanya lompat, gak begitu dilompatkannya, bam, masuk ke dalam. Kenapa? Karena dia dominan ragu, makanya ragu itu dibuang saja. Masa lalu dan masa depan, apa energi yang mau kita cari? Ini Pak, karena saya yang Bapak suruh jadi ustadznya, inilah yang saya bilang. Bertaubat pada Allah. Saya termasuk orang yang mengazamkan diri. Rezeki yang paling mewah orang-orang mukmin itu adalah diterimanya taubat. Titik. Gak ada rezeki yang paling mewah selain dari itu, Pak. Serius loh, Pak. Kalau Allah sudah kasih itu, kuburanmu lapang, Pak. Ya, mau kapanpun kiamat, gak paling penting kali lagi urusanmu itu. Kenapa? Karena di kuburanmu aman. Yaumil hisabmu aman. Udah, hajat-hajat tentang akhiratmu juga aman. Makanya kalau sudah sampai kepada kajian-kajian yang lebih mendalam secara ma'rifat, maka dia akan mengazamkan dirinya menjadikan taubat dan diterimanya taubat sebagai rezeki yang paling mewah yang pernah dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai, Pak.
Ya. Jadi orang taubat itu cenderung syukur. Ingat itu. Orang syukur itu cenderung ikhlas. Orang ikhlas itu pasti bertawakal. Orang bertawakal itu pasti ridho menerima keadaan hidupnya. Wah, itu keren kali, Pak. Serius ya. Jadi ikhlas itu kan udah masih ingat cerita lupa, Pak. Ikhlas. Ya, waktu membahas bab ikhlas di sini kita sudah sampaikan itu. Dia datang ke masjid, sholat pakai sepatu harga 2.750.000. Belinya di Singapura. Masih ingat, Pak? Nah, diparkirnya lah sepatu di depan tuh. Nggak usah, kalau muhajirin bumi asri nggak pernah hilang sepatu, masjid lain lah. Wah, itu kira-kira gitu ya. Begitu keluar dia sholat zuhur, Pak, ditengoknya udah hilang sepatunya. Wah, stres lah. Kalau harga 500.000 masih aman itu ya kan. Ini 2.750.000. Belinya di Singapura pula. Akhirnya apa? Sibuklah sedikit pengurus BKM lihat CCTV. Cek siapa tuh yang ngambil, cek siapa yang ngambil. Ternyata nggak ketemu, Pak. Akhirnya apa dia bilang? Dia bilang, udah. Tenang, nggak usah lagi heboh. Memang sepatu itu mahal saya beli di Singapura, tapi karena udah hilang ya udahlah, saya ikhlas sajalah, kira-kira gitu. Pulang dia sampai rumah. Sampai di rumah kelihatan sama bininya dia kaki ayam nyeker. Nah, bininya nanya, "Bang, mana sepatu?" "Iya, kau tahu itu sepatu yang beli Singapura itu kan? Hilang tadi di masjid. Tapi kau jangan khawatir, abang sudah ikhlas." Wah, kira-kira gitu. Besok pergilah dia ke kantor. Biasanya sepatu itu dipakainya, sekarang tidak dipakai lagi. Kepada kawan satu ruangan ada 8 orang dia sampaikan, "Kalian tahu nggak sepatu yang aku beli, yang aku pakai biasa? Itu beli Singapura itu 2.750.000 kalau rupiah. Hilang semalam di masjid. Tapi kalian jangan khawatir, saya sudah ikhlas, tenang ya. Jadi kalian jangan galau ya. Saya sudah ikhlas nih." Habis itu dia bukalah Instagram sama Facebook buat status. "Teman-teman, semalam saya punya kejadian yang luar biasa. Sepatu saya Singapura beli 2.750.000 hilang di masjid. Tapi dengan kekuatan dari Allah saya ikhlas. Mohon doa dari kita semua agar keikhlasan ini bertahan." Wah, akhirnya masuk di like sama 500 orang, dikomentari sama. Akhirnya alhamdulillah, Pak, setelah seminggu dia ikhlas, semua manusia sejagat raya ini sampai kucing di rumahnya pun tahu kalau dia sudah malu, Pak. Saya bilang ikhlas itu malu, ngeri ya, Pak. Karena ikhlas itu kita juga butuh pengetahuan orang. "Woi orang-orang, aku udah ikhlas nih, tolong tahu ya." Ngeri, Pak. Makanya pelajaran yang gak pernah beres kita pelajari dunia ini adalah ikhlas. Gak beres, Pak. Karena kita butuh orang tahu kalau kita pernah sampai pada derajatnya ikhlas seperti itu. Terus gimana, Ustadz? Itu namanya kau nyebutkan masalah, anda ada solusinya. Kan gitu. Ya iya, makanya kita lihat. Jadi ikhlas itu nggak ada grade yang mapan, Pak. Anda ikhlas nggak? Ikhlas, tapi ikhlasnya ponten 2, boleh. Nanti pelan-pelan ponten 3, nanti pelan-pelan skornya 5, sampai nanti skornya paling maksimal. Maka apa yang paling maksimal ikhlas itu? Lupa. Inna lillahi. Ya, coba. Allazina iza asobathum musibah. Musibah itu tolong dibulatkan gini, kalau nggak bisa di underline. Apabila orang-orang yang didatangkan Allah musibah kepada dirinya, apa itu musibah? Musibah itu satu keadaan yang kita tidak rela menerima keadaan itu. Itu musibah, Pak. Makanya mati itu nggak musibah. Yang musibah itu adalah ketidakmampuan kita mengelola diri menerima berita kematian. Itu yang musibah. Kalau matinya nggak musibah, karena matinya pasti, Pak. Yang pasti itu nggak pernah jadi musibah. Yang musibah itu yang unpredictable, yang nggak pernah kita sangka-sangka dia hadir kepada diri kita. Itulah musibah. Makanya allazina iza asobathum musibah, apa yang kau lakukan, kata Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji. Kita katakan dengan kesempurnaan iman dan tauhid kita, ya Allah, jangankan duitku, aku pun kau yang ya, jadi kalau udah kita yang punya Allah, terus gimana, Pak? Suka-suka hatinya lah mau buat kita apa, kok kau pula yang ngeyel-ngeyel. Gimana? Lalu kita berani katakan wa inna ilaihi raji.
Hanya kepadamu kami kembali. Roji itu pulang. Pulang itu gembira lah Pak. Kalau keluar main-main, teng, nangis nggak tuh satu kelas? Apalagi les terakhir gurunya nggak masuk Pak. Wah itu kemerdekaan yang hakiki itu Pak. Coba itu ya. Begitu mau masuk les terakhir matematika, ibu yang sangar pula masuk. Tiba-tiba dapat kabar naik asam uratnya. Pulang dia di luar. Alhamdulillah itu surga dunia itu Pak. Ya, semua orang gembira mendengar lonceng itu. Merasa bahwa hari ini Allah mudahkan semua urusan saya. Coba. Jadi roji itu gembira, jangan jelek wajah. Jadi kalau kita mengatakan ya Allah sudah selesai manfaat daripada harta yang kau titipkan kepada saya. Sakit hati saya diambil dengan cara yang hilang seperti ini. Saya tidak rela menerima ini keadaan ini. Tapi saya harus luas hati meyakinkan bahwa tidak ada yang sempurna kepemilikan di dalam diri saya. Karena sepenuhnya engkau yang membatasi manfaat terhadap apa yang kau berikan kepada saya. Habis manfaat, selesai. Ikhtiar mencari-cari. Mau lapor polisi silahkan, mau lapor kejaksaan silahkan, mau dipetunkan silahkan, suka-suka hatimu lah. Lakukanlah sehebat-hebatmu. Tapi tentang apakah itu kembali atau enggak kembali, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Selesai. Bisa enggak kayak gitu? Harus kayak gitu, Pak. Supaya kita ini melewati hidup ini nyaman dan tenang. Lalu hasilnya adalah gembira. Dan gembira inilah yang menjadi ekspektasi yang paling sensitif bagi orang-orang yang melewati hidup ini. Meskipun di mata orang hidup dia tidak sempurna, tapi di mata dirinya hidup ini sangat menenangkan. Gitu Pak. Ya kan? Rumah awak kecil bagi orang, bagi awak nyaman. Mantap gak tuh Pak? Ya, kalau kita mau beranalogi Pak, rumah itu ruangan manalah yang paling senang kita menempatinya? Coba. Apalagi tipe-tipe orang komplek kayak kita ini. Rumah itu ada ruang tamu, ruang dapur, ruang nonton, kamar. Mana yang paling nyaman kita menempatinya? Hah? Kamar Pak. Makan pun kadang awak di. Terus untuk apa ruang tamu? Hebohnya awak buat hiasan di ruang tamu itu. Yang nempati kucing, duduklah di situ dia. Coba bayangkan. Ya kadang-kadang kita ini sangat simbolik hidupnya. Nanti kalau saya sebut gini banyak orang jual rumahnya tinggal kamarnya aja nggak dijualnya. Nah maksud saya jadi nggak usah yang serius-serius sekali. Nah kita seriuskan itu urusan ikhlas. Terus ikhlas yang identik itu gimana? Lupa Pak. Begitu dia tengok sepatunya hilang, semua orang sudah mulai heboh gara-gara sepatu Singapura 2.750.000 hilang. Dia santaikan semua. Sabar. Tapi ini lepas ya daripada dosa berbohong atau enggak. Saya mau ambil maknanya. Saya yang lupa. Namanya juga sudah tua. Saya nggak bawa sepatu tadi. Udah aman. Udah bubar pulang dia. Sampai di rumah ditanya bininya, "Bang, mana sepatu Singapura, Bang?" "Ah, kau lagi udah tua banyak uban. Kapan pula pernah beli sepatu Singapura?" Udah, jangan ingat itu. Kawan-kawannya di kantor tanya, "Bos, kenapa ndak pakai lagi sepatu pelangi itu warna-warni itu Singapura kau beli?" Otak kalian pun sudah mulai ndak waras ini. Kapan saya punya sepatu itu? Anda. Lupakan. Lupakan kau pernah memilikinya. Karena kau tidak pernah memilikinya, kau sekedar mempunyainya dan sifatnya hanya sementara. Dan tidak lagi layak lidahmu menceritakan betapa bahwa kau sedih kehilangannya karena kau tidak pernah memiliki. Untuk apa kau cerita kehilangan karena kau tidak pernah? Itulah yang paling enak ikhlas itu Pak. Kalau tes nggak percaya. Nyaman hidup ini, tapi payah Pak. Bapak bilang enak kali saya ngomongnya ini bisa saya amalkan. Saya pun uring-uringan yang ngamalkannya itu. Cuman harus saya sampaikan supaya kita bertarung ngamalkannya semua Pak. Ya kan? Udahlah. Jadi makanya kita akan terus bekerja merekayasa hidup kita untuk sampai pada grade ikhlas yang paling tinggi. Nah saat itu orang-orang akan mendefinisikan semua amal dan kebaikannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat ikhlas itu Pak, sulit dia mencerminkan keadaan dirinya. Karena dia hanya memahami hajat daripada sholatnya
semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, nggak ada urusan lain. Wah, itu sejuk sekali ikhlasnya itu, Pak. Kenapa? Karena dia akan merasakan nikmat dan kedamaian di dalam dunia ini. Lalu ya, Allah memantaskan cara kerja akal dengan takdir rezeki. Itu yang saya katakan tadi, doa naiknya ke atas Allah. Allah kasih kekuatan kepada kita. Kita diberikan optimisme. Lalu kita berjalan di muka bumi ini dengan penuh semangat, optimis. Diejek orang, ejaan itu membal dari telinga kita. Dikecilkan orang usaha kita nggak pernah menggubris itu karena kita yakin dan Allah sudah ridho, sudah kena approve bahwa pada akhirnya semua akan sampai pada ujungnya. Itu kayak motivator itu, Ustaz. Oke, kita rubah kalimatnya. Nggak usah kayak motivator. Begini, ada seseorang mau pinjam duit, datang dia ke si A nggak kasih, pergi ke si B, si B nggak kasih, pergi ke si C nggak kasih, si D pun nggak kasih. Udah capek ini. Lalu dia pergi ke si E. Akhirnya si E yang kasih pinjam. Begitu dikasih pinjam, gembira dia, alhamdulillah. Lalu begitu dalam perjalanan dia bilang gini, capek kali aku datangi si A, si B, si C, si D. Kenapa nggak langsung aku datang si E? Supaya lebih praktis. Memang lah. Tapi untunglah dibayar Allah rasa capek gue. Enggak. Kalau kau datangi si E duluan, si E itu jadi A. Iya, itu matematika takdir Allah yang kadang-kadang rumit kita memikirkannya. Allah itu lihat sejauh mana kau bisa punya kemampuan mengerjakan dan berikhtiar sampai capek kau dulu. Kadang-kadang Pak, rezeki itu datang justru pada saat kita lagi nggak berikhtiar, Pak. Pergi ke sana, cari kerja nggak dapat, pulang ya udah sebulan nih Pak, hampir 31 hari udah. Begitu duduk di rumah hari ini nggak mau ngaso dulu lah. Tiba-tiba dapat telepon, bro, ente lagi nggak ada kerjaan? Iya, ada kerjaan ini. Wah, terus dia bilang capek kali lah aku 31 hari ini. Enggak itu teorinya Pak. Nggak ada yang sia-sia yang kau kerjakan itu. Allah lihat di mana kau punya kuasa kepada dirimu, menempatkan sabarmu, menempatkan sangka baikmu, menempatkan tawakalmu, menempatkan optimismu, semua jadi satu paket. Begitu kau capek, baru lagi kau istirahat, kasih. Kadang-kadang cara kerjanya kayak gitu. Makanya ikhtiar nggak boleh berhenti Pak. Serius, ikhtiar nggak boleh berhenti. Walaupun orang mencaci, menjelek, mencemoohkan ikhtiar dari apa yang kau uruskan dalam dunia ini, tapi ingat tidak ada yang tidak berbalas pada semua urusan itu. Semuanya berbalas. Walaupun berbalasnya bisa jadi dari pihak ketiga. Karena orang kasihan nengok awak nggak ada kerjaan, akhirnya anak awak dikasih orang beasiswa. Sampai kayak gitu, nggak apa-apa Pak. Memang begitulah jalannya. Coba. Sampai lagi yang unpredictable tuh, agak hang awak mikirkannya. Ya, datang awak ke pajak, ketemu sama tukang jual cabai, cuman lah deh, aku pun ini membiayai cucuku ini sekolah, mamanya sudah nggak ada, bapaknya kawin lagi katanya. Inilah mau kuliah dia nggak bisa, harga cabai mahalnya selangit katanya. Ya merepet lah dia, makanya bapak-bapak saya sekali belanja Pak, saya suka belanja juga itu biar tahu. Terus atas izin Allah dibuat Allah tergugah hati kita. Begitu caranya. Aduh kasihan kali ya nengok uak ini. Suruhlah anaknya ke rumah Pak katanya. Coba. Jadi kadang-kadang sampai begitu tuh matematika yang Allah bentuk di dalam ritme kehidupan kita. Makanya gini, untuk ikhtiar silakan pakai akal kalkulatif sehebat-hebatnya, tapi untuk urusan takdirnya percayakan sepenuhnya kepada Allah, karena semuanya akan pasti cantik. Ya, meskipun dalam kepala orang nggak cantik, tapi dalam kepala kita cantik. Satu lagi ya, biar selesai ya. Jadi cara kerja akal dengan takdir rezeki, insya Allah semua dipantaskan Allah, semua dipantaskan Allah. Ya, lagi nggak ada di rumah lauk yang mau dimasak, maka kelihatan telur yang mau diceplok itu sangat rezeki yang berkesan. Kira-kira gitu. Ada yang gitu-gitu aja. Ya, lagi mau pergi selop putus, kelihatan sendal swallow itu sangat mengagumkan. Nah, yang gitu-gitu itu. Jadi semuanya pantas, Pak. Kadang-kadang orang nilai kita tidak lagi pada apa yang kita pakai, tapi kehadiran kita sudah menjadi cerminan manfaat kepada orang. 100 itu banyak,
Sampai sini selesai ya. 100 itu banyak bagi yang mengharapkan 50. 100 itu sedikit bagi yang berharap 1000. Udah, perlu dijelaskan nggak nih? Itulah kira-kira itu kemampuan. Jadi kita ini bukan tentang berapa jumlah, Pak, tapi tentang berapa ekspektasi yang mau kita keluarkan, gitu aja. Makanya nggak ada yang sedikit nih rezeki kita murah. Nih, tahu Pak nih, ini dihidangkan minum kayak gini. Tadi malam saya ceramah tahun baru sampai jam 1 malam, Pak. Ya kan, dihidangkan di depan saya, tahu Pak? Buah, kue, ya kan? Ada lagi itu snack yang kotak-kotak kecil. Rame kali Pak di meja saya. Di depan awak ngunyah orang semua. Awak ceramah pakai kecap-kecap, mana mungkin sambil makan saya. Setelah saya bilang ngejeknya kalian dinaruh-naruh ini, saya bilang dibungkus pun enggak, saya bilang. Coba bayangkan. Jadi kadang-kadang Allah itu nitipkan rezeki sama kita hanya untuk tengok-tengok. Udah Ustaz, itu kok tengok-tengok aja itu buah itu, udah tengok aja. Di depan awak ngunyah kawan tu bolak-balik sambil naik kakinya sebiji. Ya Allah, sedapnya awak ni roti awak. Dikunyahnya pisang tu sekali ngamuk-ngamuk, yang ujung merokok di bantainya, ya kan, awak ngomel, minum pun enggak berani awak. Coba bayangkan. Jadi kadang-kadang banyak cara kita melecehkan Ustaz yang mau ceramah nih. Hidangkan aja di depan mukanya itu banyak-banyak. Insya Allah tidak ada yang dimakannya itu. Terus kita bilang, Ustaz kok nggak dimakan? Alah puak labunya. Mana mungkin dimakannya itu Pak? Ini serius. Gitulah cara Allah menguji kita. Rezeki tengok. Udah. Jadi udahlah. Makanya diazamkan. Saya tahu diri. Ya, begitu saya ceramah, walaupun kau hidangkan kuning, merah, hijau, ungu, abu-abu, semua segala macam putih. Ini rezeki saya. Apakah Allah bataskan rezeki? Tidak. Kita tahu diri saja. Nah, jadi sama. Saya ceramah kemana-mana. Awalnya ditaruh kopi, kadang-kadang ditaruh teh manis. Tapi tidak pernah saya minum. Besok-besok saya nggak dihidangkan lagi. Ustadz, gara-gara Ustadz nggak pernah mau minum teh manis, jadi rezeki teh manis Allah hilangkan dari diri Ustadz. Tidak apa-apa, orang saya nggak butuh. Nah kadang-kadang kita bukan gitu. Rasa rakus kita tinggi. Walaupun nggak ku minum, harus kau hidangkan. Nggak usah gitu-gitu kali lah. Iya kan? Kenapa kau nggak pernah bisa beli Alphard? Karena Allah tahu nggak ada gunanya beli Alphard kau. Udah payah nyicilnya, nyucinya payah. Udah begitu kau bawa, dianggap pula kau kayak supir. Nah, kan kalau naik mobil Alphard kan awak yang bawa, kan dibilang orang ya supir. Coba bayangkan itu. Pak, mana bosnya Pak? Padahal awak yang punya. Memanglah kawan nih kita. Coba ya. Jadi gitu aja cara mikirnya, bisa nggak gitu? Ya udahlah, saya cuma bisa beli odong-odong karena odong-odong yang manfaat. Alphard kalau mau dipaksa-paksa bisa aja beli Alphard, cuman kayaknya nggak penting, nggak ada gunanya. Kalaupun mau dipaksa kita beli, cuman 2 orang yang puji, sisanya nanya berapa cicilannya. Berarti kan nggak yakin dia awak beli cash. Kan gitu Pak. Asal jumpa berapa bulanannya Pak? Nggak kau tengok tampangku ini gitu. Memang tampang tukang cicil berarti ini. Kira-kira gitu. Ya makanya 100 itu banyak bagi yang mengharap 50. Saya tertegun ini Pak. Ini selesai lah nih. Kawan saya sejawat, dia cerita begini. Ini cerita tentang cicilan apa ini? Cicilan di di kantor kami. Jadi intinya gini, alhamdulillah bro, katanya, dia manggil saya bro. Alhamdulillah bro, aku sekarang sudah ada tabungan 50 juta. Itulah yang membuat aku tenang. Katanya ini cerita manusiawi ini. Paling enggak kalau ada yang mendadak aku bisa pakai. Terus saya tanya, kebetulan memang dia lebih berumur dibanding saya beberapa tahun lah. Anak dia ada yang SMA, anak dia ada yang SMP, kira-kira gitu. Terus saya bilang, jadi kayak mana sekolah anak-anak? Alhamdulillah lah ini, alhamdulillah. Coba selesai cerita. Lama-lama pelan-pelan saya mikir, wah dia kok senang kali punya tabungan 50 juta, dia senang sekali. Tolong itu. Ini kalau yang duduk di sini ini paling sedikitnya tabungan 500 juta gue tengok di sini. Itu pun masih merasa kekurangan. Coba bayangkan. Nah maksud saya, apa kemampuan yang dia miliki? Kemampuan menyederhanakan semua efek dari kehidupan, agar 50 juta itu tetap terasa banyak. Coba bayangkan itu. Kalau bagi orang yang biasa megang miliar-miliar Pak, 50 juta itu kayak kuping itu.
Klik-klik kuping. Ya, beli spare part mobilnya aja 49 juta. Coba bayangkan. Tapi dia bisa bertahan hidup dengan tabungan segitu. Dia anggap bahwa Allah memudahkan urusannya. Ada saving yang bisa sewaktu-waktu dia pakai untuk urusan-urusan. Berarti kan hidupnya bisa dikelolanya dengan sempurna. Ternyata dia bahagia, Pak. Saya kelihatan tidak lebih bahagia dibanding dia. Udah gitu aja. Jadi ya Allah, ampunlah ya Allah. Ternyata yang saya cari banyak-banyak ini buat uban saya banyak. Ternyata saya tidak lebih gembira dibanding orang yang ini. Capek dia mengumpulkan 50 jutanya, dia save, dia kelola hidupnya, dia pantaskan perjalanan hidupnya, dia tahu diri mengelola hidupnya, sehingga semua yang engkau beri terasa cukup dan menggembirakan. Tarsai majolo songonima ya. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Kalau ada diskusi kita persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.